Selamat siang teman-teman. Kesehatan mental kini menjadi salah satu isu yang semakin banyak diperbincangkan, terutama di kalangan mahasiswa. Tuntutan akademik yang semakin tinggi ditambah dengan pengaruh media sosial seringkali menjadi sumber tekanan yang memengaruhi kondisi mental Perkuliahan mereka. tidak hanya menuntut mahasiswa untuk memperoleh prestasi akademik yang baik, tapi juga menuntut mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai aktivitas, organisasi, serta kehidupan sosial di lingkungan kampus. Berbagai tuntutan tersebut dapat menjadi tantangan yang memengaruhi kesehatan mental apabila tidak dikelola dengan baik. Tekanan yang terus berlangsung dapat memengaruhi konsentrasi belajar, motivasi, hingga keseharian mahasiswa. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Muhammad Irsad Fadil. Saya sebagai mahasiswa semester akhir gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang bisa ini abang jelaskan. Selama menjalani perkuliahan, apa yang paling sering membuat Anda merasa tertekan atau stres? Gak stres ya, mungkin dari tugas kali ya. Dari tugas? Ya, tugas kuliah. Tugas Ya, kuliah. itu lumayan buat stres sih menurut saya, karena ya kita ambil contohnya ya, pengalaman saya sendiri di semester 1 saya baru masuk, dan beberapa hari baru masuk gitu ya. Tiba-tiba saya disuruh langsung bikin jurnal sama dosennya, dan di situ saya benar-benar belum tahu cara pembuatan jurnal dan lain sebagainya gitu ya, dan itu membuat tekanan buat diri saya sendiri sih kayak gitu. Oke. Yang kedua, menurut Anda apakah media sosial ikut menambah tekanan tersebut? Iya, membuat menjadi tekanan tersendiri, karena kita kan melihat sosial media ya, kayak konten-konten mungkin dari melihat dari pencapaian orang lain dan dari yang buat kita overthinking lah ya. Nah itu menurut saya sangat mempengaruhi untuk tekanan saya sendiri gitu. Kayak ya, kita melihat nih pencapaian orang sendiri diri orang lain gitu ya, pencapaian orang lain. Nah kita diri sendiri pasti kayak iri, anjir kok dia bisa seperti itu, sedangkan kita belum kayak gitu kan. Itu menjadi membuat tekanan kita sendiri, terus menjadi overthinking kayak bisa nggak ya gue menghadapi perkuliahan gitu, atau nggak bisa nggak sih gue seperti kayak orang ini kayak gitu. Jadi itu membuat tekanan sendiri sih misalnya. Oke Pak, ini kan ada tugas matkul jurnalisme Islam. Jadi tentang topiknya tentang permasalahan yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, seperti banyaknya tugas kuliah, tuntutan nilai, manajemen waktu, serta tekanan dari media sosial yang dapat memicu stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Selain tuntutan akademik, apakah media sosial juga menjadi faktor yang memengaruhi kesehatan mental mahasiswa? Selain dari tuntutan akademik, apakah media sosial mempengaruhi kesehatan mental? Iya. Berarti hanya satu ya? Hanya satu aja ya pertanyaannya. Untuk kesehatan mental, apakah dipengaruhi oleh sosial media? Ya mungkin jawabannya bisa, karena dari faktor sosial media ada dua tentunya. Yang pertama positif, dari sisi positif, dan yang kedua adalah negatif. Kalau yang positif berarti akan mempengaruhi dari sisi baik untuk bisa meningkatkan perilaku dari mahasiswa untuk bisa menuntut hal-hal yang baik dalam menunjang kegiatan belajar. Dan yang sisi negatifnya tentu akan bisa mempengaruhi dari kebalikannya tadi,
ya itu akan bisa mempengaruhi ke sisi buruk apabila yang dilihat adalah hal-hal yang negatif. Ya mungkin itu. Selanjutnya, apa saja tanda-tanda yang biasanya terlihat ketika mahasiswa sedang mengalami tekanan yang cukup berat? Ya, untuk tanda-tanda yang bisa dilihat, kita sebagai seorang dosen atau pengampu dari mahasiswa dalam mata kuliah tentunya agak susah. Namun hal-hal yang bisa dilihat yang mungkin akan kelihatan adalah salah satunya pada saat pengumpulan dari tugas-tugas yang diberikan. Biasanya pengumpulannya akan lebih dari tenggat waktu yang diberikan. Jadi deadline-nya biasanya akan nambah. Jadi dari yang seharusnya sudah bisa dikumpulkan, tapi akan lebih ke belakang lagi. Jadi terlambat dalam pengumpulan tugas. Mungkin hanya itu sih kalau yang bisa dilihat secara hal-hal yang bisa dilihat dari sisi kemahasiswaan di pengumpulan tugas yang terlambat. Terakhir, menurut Bapak, bagaimana peran dosen dan lingkungan kampus dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan tersebut? Dari lingkungan kampus, lingkungan dosen tentunya bisa memberikan arahan bagaimana mahasiswa bisa mengambil manfaat yang baik dari sisi media sosial. Jadi mendorong mahasiswa untuk bisa mengambil nilai-nilai yang positif saja. Kalau misalnya dari sisi negatif, harapannya adalah mengurangi hal-hal yang bisa mempengaruhi dari sisi buruk. Karena tadi ada sisi positif dan sisi negatif, maka sisi baik yang harusnya ditingkatkan. Jangan mengambil nilai-nilai yang nanti akan dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi mahasiswa itu sendiri. Dan untuk dari sisi kampus, harapannya adalah selalu meningkatkan dari rencana pembelajaran semester tiap-tiap tahun bisa direview untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa yang real. Jadi antara kebutuhan dari sisi usaha nanti, kebutuhan dari market yang ada. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Health Promotion and Community Engagement Journal menunjukkan bahwa beban akademik merupakan salah satu faktor yang paling sering menjadi penyebab stres pada mahasiswa. Tuntutan perkuliahan yang tinggi dapat memengaruhi kondisi psikologis apabila tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan stres yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk teman, keluarga, maupun institusi pendidikan. Tekanan akademik dan media sosial merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi banyak mahasiswa pada umumnya pada masa perkuliahan. Melalui hasil wawancara dan data yang kami himpun dapat dipahami bahwa menjaga kesehatan mental memerlukan kesadaran diri serta dukungan dari lingkungan, langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi tekanan. Dalam perspektif Islam, ikhtiar, tawakal, kesabaran, serta kepedulian terhadap sesama menjadi nilai yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut,